juta penduduk Indonesia, 40% nggak akan punya kerjaan lagi di 2030. Sekarang pun udah mulai. Ini wave-nya akan mulai ya. Ketika humanoid udah mulai di-shipping 2 tahun lagi, wave-nya akan mulai. Dan ini akan PHK, after PHK, after PHK, perusahaan besar pilot, PHK, 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 dan PHK. Antara lu bisa leverage ini untuk meningkatkan produktivitas atau digantikan, tidak ada di tengah. Zaman sekarang, perusahaan dengan karyawan yang sedikit itu bisa berkompetisi lawan perusahaan yang besar sekali. Perusahaan dengan 10 orang itu mungkin bisa menang lawan perusahaan dengan 1000 orang. Kalau perusahaannya 10 orang, 10-10-nya itu paham cara menggunakan dan utilisasi AI. Cina itu akan menang ya dalam game manufaktur. Jadi kalau kalian mau berinvestasi, gua sarankan jangan berinvestasi di perusahaan robotik di US. Perusahaan-perusahaan menurut gue ya, seperti Vigo Robotics, seperti Tesla, itu akan kalah ke depannya dengan perusahaan-perusahaan Cina. Ini semua akan dibantai sama Cina. Teknologi memang US yang menang. Tapi kalau kita ngomong manufacturing, tidak ada yang akan pernah bisa kalahkan Cina. Jadi kalau misalnya kita lihat Vigo Robotics itu valuasinya tinggi, nanti kalian lihat perusahaan-perusahaan dari Cina yang rising dalam 5 tahun lagi itu akan luar biasa besar. Perang antara negara menurut gue nggak cuma akan drone, ya. Sistemnya akan cyber. Mereka akan matikan infrastruktur penting di negara. Contoh, telco tower dimatiin. Mereka serang ledgernya bank besar di negara lain. Akibatnya apa? Orang panik. Orang nggak bisa akses nanti. Semua akan serangannya lewat cyber. Mereka akan pakai ya sosial media seperti TikTok, seperti Facebook, seperti Instagram. Untuk apa? Untuk propaganda orang-orang goblok ini. Manusia-manusia yang IQ-nya dangkal ini, itu kan dipropaganda lewat sosial media sampah ini. Ya, jadi perangnya itu nggak cuma fisik, tapi digital. Pertama itu cyber, melemahkan infrastruktur. Kedua itu akan lewat media propaganda. Dan kalau kita ngomong perang fisik, itu semua akan dilakukan oleh drone. Dunia medis itu akan berubah juga dengan adanya AI. Ya, mereka bisa lakukan jutaan simulasi yang kita tidak pernah bisa lakukan dulunya. Karena kalau kita ngomong secara keilmuan, biologi itu ketinggalan jauh sekali dengan yang namanya fisika. Fisika itu precise ya, hukum matematikanya. Sedangkan biologi sampai sekarang, kita itu hanya tahu sangat sedikit tentang manusia. Kita ketinggalan sekitar ratusan tahun kalau ngomong antara fisika dengan biologi. Satu sel ya, itu interacting miliaran ya, molecules. Yang kita belum paham. Kenapa? Karena keilmuannya itu gue sebut di sini adaptif ya dan non-linear. Jadi kita belum bisa figure out biologi. Kebanyakan dari operasi kita itu cuman belek dan keluarin sesuatu. We don't know shit about cell. Kalau fisika itu adalah hukum matematika yang pasti, biologi adalah mapping data yang berantakan. Dan kita ngomongin di sini soal probabilitas kalau biologi. Di dunia AI ini kita baru pertama bisa figure out. Makanya gue kemarin pernah share juga di Instagram story gue language model yang baru ya, yang bisa melakukan genomics LLM-nya. Ini akan bikin biologi maju ratusan tahun. Ini akan bikin biologi bisa catch up dengan fisika. Breakthrough fisika itu udah lama. Ya kalau kita ngomong dari Isaac Newton, kalau kita ngomong dari Albert Einstein, breakthrough-nya tuh sudah lama ya. Sedangkan breakthrough di bidang biologi itu baru. Kalau kita ngomong CRISPR, DNA sequencer, itu baru teknologinya. Akan ada kesenjangan sosial